Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan salah satu untuk pimpin berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan untuk Mas Yuki memimpin berdoa bersama dengan teman-temannya. Silahkan dipimpin dulu Mas Yuki. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan salah satu untuk pimpin berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan untuk Mas Yuki memimpin berdoa bersama dengan teman-temannya. Silahkan dipimpin dulu Mas Yuki. Berdoa mulai. Terima kasih Mas Yuki yang sudah memimpin berdoa ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, link presensi akan Ustadzah share di grup WhatsApp ya. Silahkan kalian mengisi linknya. Ustadzah beri waktu 1 menit ya untuk mengisi presensinya. Nah, kalau sudah, berarti hari ini kita akan belajar mengenai materi baru ya. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang harga. Nah, untuk hari ini kita akan belajar itu tentang pasar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita sepakati dulu ya. Silahkan selama pembelajaran Ustadzah berlangsung, silahkan kameranya di-on-kan ya. Kalau sudah, mic-nya silahkan dimatikan. Ketika nanti akan menjawab pertanyaan, baru mic-nya kalian nyalakan. Sampai sini paham ya? Di pembelajaran Ustadzah, itu kalian akan mengetahui tentang berbagai hal. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan tentang pengertian pasar. Terus yang kedua, itu dapat menjelaskan tentang fungsi harga. Yang ketiga, kalian dapat mengorganisasikan pasar. Yang keempat, kalian dapat menganalisis peranan pasar. Keenam, kalian dapat membedakan jenis-jenis pasar. Ketujuh, kalian dapat mendiskusikan tentang permasalahan kenapa toh masyarakat itu lebih senang berbelanja di pasar tradisional daripada berbelanja di pasar modern. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ustazah mau bertanya dulu. Pernahkah kalian pergi ke pasar? Pernah atau tidak kira-kira? Pernah, Us. Pernah. Nah, Nah, ketika kalian pergi ke pasar, yang kalian lihat di sana apa kira-kira? sayur. Sayur. Terus selain itu Mas Yuki, ada lagi? Ya, buah, Buah-buah. Terus selain pakaian, itu, selain pakaian. Masuk ke materi tersebut, Ustazah akan tampilkan video. Silahkan disiapkan alat tulisnya. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa kalian tulis ya. Ustazah akan share video terlebih dahulu. Silahkan diamati. Terima kasih. Wah, pasar panas banget. Astagfirullah nih, kalau minta antar juga panas banget. Gimana sih? Mau beli apaan sih, Mah? Banyak deh, mama aku ya mau beli beras, telur, daging, sayuran, sama bumbu-bumbu juga, Dek. Banyak banget mau hajatan. Kumaha ibu dateng, masa lupa sih kan hari ini nih gimana apa-apa. Cie, nih, yaudah yuk, Mah. Aku anterin ke supermarket. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Kak Bella. Dari teaser tadi, kira-kira siapa ya di antara kalian yang rajin anterin mamanya ke pasar? Kira-kira kalian lebih suka kemana nih, pasar tradisional atau pasar modern seperti supermarket? Ayo, kalau kakak sih ya, gimana aja, yang paling penting itu harganya murah. Tapi ya teman-teman, secara general, kalian sudah paham belum pengertian dari pasar? Kalau berbicara soal pasar, pastinya kita tahu ya teman-teman, kalau pasar itu merupakan tempat untuk membeli barang apa saja yang kita butuhkan. Jadi kita bisa mengartikan pasar sebagai tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli untuk melakukan jual beli barang dan jasa.
Oh iya, untuk informasi tambahan, penjual juga kita sebut sebagai produsen teman-teman. Dan untuk pembeli kita sebut konsumen. Nah, jadi itu ya pengertian dari pasar. Tapi tunggu dulu nih teman-teman. Karena sekarang zaman udah berkembang sangat amat luar biasa, di mana teknologi benar-benar canggih banget kayak sekarang. Kita bisa beli apa aja hanya melalui smartphone kita aja ya. Tinggal klik, terus barang akan sampai di depan rumah kita. Dari penjelasan itu, maka pengertian pasar udah gak sebatas suatu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli aja secara langsung ya, seperti pasar tradisional atau supermarket. Tapi saat ini pasar menjadi tempat bertemunya antara penjual dan pembeli langsung maupun tidak langsung untuk melakukan kegiatan jual beli barang dan jasa. Tentunya kalau pasar yang penjual dan pembelinya bertemu secara langsung seperti pasar tradisional atau pasar modern. Sebelum kita lanjut ke materi, Ustazah mau bertanya dulu. Dari video yang kalian lihat tadi, kira-kira apa yang kalian amati dari video tersebut? Ada yang bisa menjawab? Adalah tempat penjual. Pasar adalah tempat penjual dan pembeli bertemu secara langsung maupun tidak langsung. Pasar tidak akan terjadi ketika tidak ada 4 syarat, yaitu yang pertama ada penjual, ada pembeli, dan terjadinya barang dan diperjualbelikan. Yang keempat, terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, atau pengertian lainnya adalah proses tawar-menawar. Terima kasih, Ustazah. Jawaban yang luar biasa sekali Mbak Azhara, terima kasih jawabannya. Dari gambar ini, itu berarti apa yang kalian lihat? Kira-kira apa yang kalian lihat dari gambar yang Ustazah sajikan di sini? Pasar. Tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. pembeli untuk melakukan jual beli barang dan jasa secara langsung ataupun tidak langsung. Oke, terima kasih. Jawabannya tepat sekali. Berarti pasar itu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, baik secara langsung dan tidak langsung, untuk tukar-menukar barang dan juga jasa. Untuk peranannya di sini, itu ada 4. Yang pertama ada produsen, yang kedua ada konsumen, yang ketiga ada pembangunan, yang keempat ada SDM. Nah, dari keempat peranan pasar di sini, ada yang mau menjelaskan? Seperti halnya penjual ngopen. Nah, betul sekali. Pasar itu berarti sebagai tempat penyedia berbagai hasil produksi yang akan dibeli oleh konsumen. Setelah ini, nanti kalian itu silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Berdiskusinya berarti kita gunakan di grup WhatsApp yang sudah dibuat. Silahkan mulai berdiskusi, Ustazah beri waktu berarti selama 10 menit ya. Jangan lupa berarti sertakan di bagian awal KPD ya, tugasnya, misal tugasnya Mas Zalfa itu menjawab nomor berapa, atau tugasnya nanti sebagai mempresentasikan atau apa ya, biar nanti Ustazah mudah untuk menilai keterampilan kalian, karena keterampilan presentasi maupun diskusi akan Ustazah nilai. Nomor 1. Ya. Bagaimana ciri-ciri pasar tersebut? Pasar tersebut merupakan pasar tradisional dan pasar modern. 1. Ciri-ciri pasar tradisional. Adanya sistem tawar-menawar antara penjual dan pembeli. 2. Pasar tradisional dimiliki, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah daerah. 3. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. 4. Sebagian besar barang dan jasa ditawarkan adalah produksi lokal. Yang kedua yaitu pasar modern. Ciri-ciri pasar modern. 1. Tidak ada proses tawar-menawar harga untuk membeli suatu barang. 2. Harga pada setiap barang sudah tertera dan akan diberi semacam barcode untuk mengenalinya. 3. Terdapat banyak sekali jenis barang yang dijual dengan kualitas terbaik. Oke, Nomor sudah. 2.
Ya, nomor 2. Identifikasi jenis-jenis pasar yang kalian ketahui, kemudian analisis perbedaan jenis pasar tersebut. 1. Pasar kaget, tidak menentu. 2. Pasar harian, buka setiap hari. 3. Pasar mingguan, pasar yang buka setiap minggu. 4. Pasar bulanan, buka setiap bulan. Dan kelima, pasar tahunan, buka setiap tahun. Terus. Terima kasih jawaban yang luar biasa dari kelompok pertama. Terima kasih Mas Zalfa dan juga Mas Yuki. Yang pertama, ciri-ciri pasar tersebut. Di atas ada 2 jenis pasar, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Ya, ada jenis pasar. Terus berikutnya Mbak Rofiah, yang nomor 3, mengapa masyarakat itu lebih cenderung ke pasar modern daripada ke pasar tradisional? Karena tempatnya yang lebih nyaman dan lebih modern, seperti zaman-zaman sekarang begitu. Ya. Dan terima kasih jawaban luar biasa. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menyampaikan. Terima kasih kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Nah, kita tarik kesimpulan dulu setelah beri penguatan ya dari hasil diskusi kalian. Terima kasih yang sangat luar biasa untuk kelompok 1, 2, 3. Yang pertama, berarti ciri-ciri pasarnya tadi sudah disebutkan. Ada pasar tradisional dan juga ada pasar modern. Pada tradisional berarti penjual dan pembeli itu bisa tawar-menawar harga, sedangkan di pasar modern itu berarti harga itu sudah ditetapkan oleh pengelola dari pasar modern tersebut. Setelah kita mempelajari materi pasar, berarti kita dapat menarik kesimpulan. Hari ini kira-kira kita belajar tentang apa ya? Ada yang bisa memberikan kesimpulannya dari materi hari ini? Pasar. Mas Yuki, ada pengenalan pasar. Ya, tepat sekali. Tadi disebutkan tentang pengertian Jenis pasar dan peranan pasar. Cara terjadinya pasar. Nah, terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyampaikan kesimpulannya. Benar sekali. Hari ini kita tadi sudah belajar tentang pengertian pasar, tentang fungsi pasar, tentang ciri pasar, jenis pasar, manfaat pasar, dan juga permasalahan mengapa toh masyarakat itu lebih senang berbelanja di pasar modern daripada di pasar tradisional. Kalian buka WhatsApp group, di sana Ustazah share link tentang evaluasi materi pasar ya, silahkan dikerjakan sebaik mungkin. Ustazah tunggu, berarti sampai jam 4 sore ya. Ustazah akhiri, ada yang mau bertanya dulu atau tidak? Tugas pertemuan berikutnya, akan kalian baca materi tentang permintaan dan penawaran antar negara. Ya, itu silahkan dicari materinya, bisa kalian cari lewat internet. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Wahid Isnan Salas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah ucapkan terima kasih, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.